menjadi satu dan mengadakan suatu fungsi yang sama, itu nanti namanya lain deh, disebut jaringan. Nah, dari jaringan nanti dia akan berkumpul jadi satu, jaringan itu akan membentuk suatu organ. Nah, organ itu sendiri, dia itu kan yang menyusun ini ya, komponen dari makhluk hidup ya. Makanya kita manusia itu kan ada organ, ada paru-paru, ada jantung, ada otak, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini adalah sel. Jadi kita ada di level yang nomor 3 ini ya. Sel itu adalah kalau ini kita lihat segitiga apa ya, segitiga kehidupan ya, Dek ya. Jadi segitiga dari molekul yang terkecil sampai organ sampai terbentuknya suatu organ yang paling levelnya udah yang paling tinggi gitu. Jadi sel ini yang tempatnya di sini dan sel itu tersusun dari beberapa molekul. Nanti kita bahas ya. Oke, nah ini konsep sel, nice to know aja. Jadi konsep sel ini mungkin yang paling sering diutarakan itu ini tentang ini dari Sleighan sama Swan. Jadi makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, jadi semua makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, kemudian manusia itu pasti dia tersusun oleh sel. Nah, ada juga teori dari Virchow, ini dari teori biogenesis yang menyatakan omniselula acellular yang artinya adalah setiap sel itu dia berasal dari sel yang sebelumnya. Jadi sebelum ada sel, pasti sebelumnya ada sel. Makanya ada sel itu karena sel tersebut mengadakan suatu siklus yang namanya siklus sel atau dia berproduksi sehingga sel itu tetap ada dan bertahan. Sel itu dibagi menjadi dua, yakni ada sel prokariotik dan sel eukariotik ya, Dik ya. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini, cara detailnya, gampangnya adalah pro itu dikatakan prokariotik karena pro itu artinya sebelum. Pro itu sebelum, kariotik itu adalah inti. Jadi sel prokariotik itu adalah sel yang belum memiliki inti. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat dia tidak memiliki inti sel atau nukleus ya, Dik ya. Jadi bentuknya seperti ini kalau prokariotik biasanya pada sel-sel uniseluler, contohnya adalah pada bakteri, kemudian alga biru dan alga hijau seperti itu. Kalau sel eukariotik itu adalah itu artinya sejati, Dek. Eukariotik tadi kita bahas dia artinya adalah inti. Jadi sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki inti sejati. Di mana itu inti sel ini? Yang bulat di tengah ini. Nah, dia namanya nukleus. Nukleus ini inti sel ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi kita bahas ya. Jadi terdiri atas dua, ada prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaannya adalah selain dari dia memiliki inti atau tidak, jadi kalau sel eukariotik itu dia sistemnya lebih kompleks, Cik. Jadi lebih banyak organel yang ada di dalam sitoplasmanya eukariotik itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah fungsi sel. Nah, fungsi sel yang pertama adalah sebagai transportasi. Seperti yang kita tahu, kalau gambar ini kan ada sel itu kan ada lapisan terluar ya, atau membran sel. Nah, membran sel ini salah satunya adalah fungsinya untuk proses transportasi sel. Jadi nanti dia yang akan berperan dalam proses transport ion yang dari dalam sel keluar sel maupun dari luar sel ke dalam sel seperti itu. Yang kedua adalah fungsi konduksi, di mana sel itu bisa menghantarkan suatu impuls, ya impuls, Dek. Nah, contohnya pada kasus-kasus sel saraf atau neuron, dia akan menghantarkan suatu impuls. Ini namanya fungsi sel sebagai fungsi konduksi. Yang ketiga ada fungsi penyerapan metabolik, di mana sel itu bisa melakukan penyerapan metabolik. Contoh ada kasus-kasus sel yang ada di epitel usus. Nah, sel epitel usus kita itu kan dia berfungsi sebagai penyerapan ya, terutama penyerapan zat-zat metabolik dari tubuh. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi sel sebagai sekresi, di mana sel itu dia bisa mengeluarkan zat yang nantinya tetap akan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bedanya sekresi sama ekskresi ini, kalau ekskresi itu dia mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sekresi mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ekskresi itu dia mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh atau sudah dibuang zatnya itu tadi. Kalau sekresi ini contohnya adalah pada sel-sel yang ada di kelenjar adrenal, kemudian di ovarium, di testis, seperti itu.
Kalau yang nomor 5 ini adalah fungsi ekspresi, ini ada di organel sel yang nanti namanya lisosom, akan kita bahas di belakang. Dia ini fungsinya sebagai tempat pembuangan, Dek. Jadi tempat ekspresi zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, yang keenam adalah fungsi respirasi. Nah, fungsi respirasi ini adalah fungsi sel yang salah satunya di organel sel ada nanti namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah ibaratkan paru-paru. Kalau pada manusia itu kan ada paru-paru ya, yang melakukan fungsi respirasi. Kalau pada sel itu ada namanya mitokondria. Nanti mitokondria ini dia yang akan melakukan fungsi respirasi pada sel. Jadi dia berfungsi sebagai respirasi seluler pada sel. Gitu. Yang ketujuh ada fungsi reproduksi. Jadi sel itu nanti dia bisa bereproduksi, Dek. Jadi dia ini sel itu bisa melakukan reproduksi dengan cara pembelahan sel. Nanti akan kita bahas di bab yang kedua ya. Kemudian yang ke-8 adalah komunikasi. Jadi antar sel itu pasti akan terjadi suatu komunikasi. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti terjadinya fungsi yang akan berjalan di dalam tubuh kita. Nah, komunikasi sel ini contohnya juga terjadi pada sel saraf. Jadi neuron itu dia itu bisa menerima impuls dan memberikan respon terhadap impuls itu sendiri. Gitu. Selanjutnya kita bahas tentang bagian-bagian sel ya, Dek ya. Yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran sel, yang ketiga ada inti sel atau nukleus, yang keempat ada sitoplasma, yang kelima ada organel-organel sel. Nah, organel sel ini nih ada banyak ya, ada retikulum endoplasma, kemudian ada sentriol, ada badan Golgi, ada lisosom, ada mitokondria, kemudian ada vakuola dan ada apa namanya? Ada di sini ada pas maaf. Nah, dan yang terakhir ada kloroplas, amiloplas seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perbedaan dari organel-organel itu di sini kita bisa lihat di panah ini ya, Dek ya. Jadi yang namanya dinding sel itu dia pasti adalah lapisan terluar sel di sini, sel wall atau dinding sel ya. Di sini. Kemudian membran sel itu adalah membran itu lapisan. Jadi membran sel ini nanti lapisan yang akan memisahkan antara sitoplasma dengan dinding sel. Gitu. Kita lanjut next aja ya, nanti pembahasannya ada di selanjutnya. Jadi ini bagian-bagian sel yang pertama ada membran sel. Jadi kalau misalkan dari luar itu dia akan tampak seperti ini, seperti lapisan aja. Nah, lapisan seperti ini aja. Kalau kita perbesar, kita zoom lagi, jadi membran sel itu dia tersusun dari beberapa molekul. Jadi ada molekul karbohidrat, ini ya, karbohidrat ya, yang warna hitam-hitam ini. Kemudian ada juga protein. Ini yang besar ini protein deh, protein besar-besar ini. Kemudian yang lapisan ini yang kayak bola-bola warna pink ini itu namanya lapisan lipid. Jadi makanya kalau pada membran sel itu dia istilahnya ada lapisan lipid bilayer. Nah, B itu kan dua. Jadi ada dua lapisan lipid. Nah, seperti itu ya, di atas ini dan di bawah ini. Kursornya kelihatan ya, Dek ya? Jadi fungsinya Kelihatan, Bro. membran sel ini untuk apa? Untuk mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Jadi membran sel itu ibaratkan pintu yang pintu untuk pertukaran zat ya, supaya terjadi pertukaran zat antara sel dan lingkungannya begitu. Dia juga selain sebagai apa namanya pengendali atau pengontrol dari pertukaran zat, membran sel ini juga berfungsi sebagai pelindung sel ya, Dek ya. Jadi agar supaya isi yang ada di dalam sel itu dia tidak keluar gitu. Jadi lapisan yang juga sekaligus berfungsi untuk melindungi sel dari supaya isi di dalam sel itu sendiri yang tadi ada banyak-banyak organel itu supaya tidak keluar di dalam sel. Ini gampangannya membran plasma ya. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini kan ada membran plasma. Nah, yang warnanya apa ini ya? Warna peach ya. Nah, membran plasma ini nanti kalau diperbesar dia akan tampak seperti ini. Nah, dia tersusun dari protein, karbohidrat, kemudian dan fosfolipid bilayer. Jadi lipid bilayer ya. Selanjutnya ada nukleus ya, Dek ya. Di sini nukleus ini atau inti sel itu merupakan bagian sel yang dibatasi oleh membran inti. Nah, mana membran inti itu? Membran inti ini lapisan. Sekali lagi, kalau membran itu pasti dia lapisan terluar ya, Dek ya.
Nah, jadi ini nukleus atau inti sel dia juga memiliki membran atau membran inti atau membran nukleus. Nah, membran ini ada dua, membran luar dan membran dalam ya, Dek ya. Kemudian di nukleus ini juga nanti ada kromatin. Nah, kromatin ini nanti ada hubungannya sama waktu kita bahas tentang pembelahan sel, nanti ada hubungannya dengan kromatin ini. Gitu. Ini nukleus ya, Dek ya. Bentuknya seperti bola dan dia di dalamnya ada bola lagi. Nah, bola yang di dalam ini namanya adalah nukleolus atau inti dari nukleus. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Makanya di sini ada kromatin-kromatin. Nanti kromatin ini adalah bahan baku untuk pembuatan dari DNA. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini juga gambar lain dari nukleus ya. Nah, pokoknya bentuknya kayak bola itu nukleus. Gitu ya. Di dalam sini nanti ada kromatin. Nah, dia juga di dalamnya mengandung kromosom. Nah, kromosom ini nanti dia itu tersusun dari dua, yaitu dari DNA dan histon. Dari DNA dan histon ini nanti dia akan bersatu dan membentuk suatu kromosom. Gitu ya. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang paling luas ya, Dek ya. Dia juga wadah dari organel-organel sel gitu. Nah, sitoplasma ini pokoknya kalau nemu kata plasma, plasma itu pasti identik dengan cairan ya, Dek ya. Kalau sitoplasma berarti cairan sel. Nah, ya ini merupakan bagian dalam dari membran plasma, tetapi dia letaknya di luar nukleus. Nah, nukleus itu kalau dipotong dia tampaknya seperti ini. Kayak apa ya? Kayak buah kiwi ya, Dek ya kalau dipotong kayak gitu ya. Nah, sitoplasma ini tersusun dari sitosol yang bersifat koloid, Dek. Nah, dia juga tersusun dari sitoskeleton. Sitoskeleton itu kerangka sel ya. Jadi sel itu juga punya kerangka. Layaknya kita manusia, kita juga punya kerangka. Sel pun yang berisi organel-organel dan lain sebagainya itu pun punya kerangka dan organel-organel sel. Sitoplasma ini fungsinya untuk apa sih? Ya, ini fungsinya adalah untuk tempat terjadinya metabolisme sitosolik. Nah, dia juga merupakan tempat penyimpanan bahan kimia yang berguna bagi metabolisme sel. Nah, dia juga sebagai sarana dan fasilitator agar organel-organel tertentu itu bisa bergerak. Nah, organel sel ini kan nanti menjalankan fungsinya ya, Dek ya. Nah, fungsi dari organel-organel ini nanti terbantu dengan adanya sitoplasma ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah organel-organel sel yang tadi ada banyak ya. Salah satunya yang pertama yakni ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan suatu kantung pipi dan tabung yang berhubungan dengan membran inti. Nah, membran inti atau nukleus ya, yang warna kuning yang kayak bola ini tadi adalah nukleus. Nah, di dekatnya nukleus itu kalau ada kalian lihat ada bentukan pipih seperti kantong ini itu pasti namanya retikulum endoplasma. Gitu. Retikulum endoplasma itu nanti terbagi menjadi dua. Sini ya, ada yang kasar sama yang halus. Nah, kalau di sini kita lihat kan ya, yang kasar itu kan nanti yang sebelah sini, dia yang melekat pada nukleus. Nah, yang kasar ini nanti dia ada granul-granul bintik-bintik putih ini, Dek. Itu namanya ribosom, ya. Jadi kalau kalian bingung bedanya RE kasar sama RE halus itu apa sih? Itu gampangannya kalau RE yang kasar itu dia memiliki atau ditempeli sama ribosom. Kalau yang RE halus dia tidak memiliki ribosom, gitu ya. Kalau gambarnya diperbesar dia akan tampak seperti ini ya, Dek ya. Jadi kalau di sini ada nukleus, di sini ada organ-organ yang seperti kantong pipi. Nah, itu pasti retikulum endoplasma. Tinggal kita bedain. Yang kasar itu dia ada ribosomnya, kalau yang halus dia tidak ada ribosom. Fungsinya pun beda, Dek. Jadi kalau yang kasar itu dia berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Gitu. Kalau yang halus dia fungsinya untuk sintesis lipid, kemudian metabolisme karbohidrat. Jadi proses-proses yang kalian tanyakan tadi tentang metabolisme itu terjadinya di sini, di retikulum endoplasma. Baik sintesis protein, kemudian yang lipid dan karbohidrat. Kalau yang halus dia tempatnya sintesis lipid maupun metabolisme dari karbohidrat gitu ya.
Selanjutnya ada mitokondria, bentuknya seperti kacang ya, Adik ya. Jadi mitokondria itu tidak cuma satu, jadi dia ada beberapa nanti di dalam sel itu. Pokoknya ada organ yang bentuknya seperti kacang, kalau kita lihat itu namanya mitokondria ya. Di sini ya, ini sudah saya lingkari ya, mitokondria, mitokondria. Kalau kita perbesar, tampaknya akan seperti ini. Nah, mitokondria ini nanti dia memiliki struktur. Nah, dia ada outer membran sama inner membran. Jadi ada membran dalam dan membran luar. Pokoknya gampangnya kalau yang di luar ini namanya membran luar, kalau yang ada di dalam ini yang mengikuti lekukan dari krista dan matriks itu namanya membran dalam dari mitokondria. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk apa? Dia untuk respirasi aerobik. Ya, selain itu juga dia tempat terjadinya respirasi sel, respirasi seluler. Dan nanti dia akan menghasilkan suatu ATP, gitu ya. Organel selanjutnya adalah ada sentriol, di mana sentriol ini bentuknya seperti ini. Ya, ini kalau di dalam sel keseluruhan sentriol akan seperti ini, tapi kalau dipotong dia akan bentuknya seperti ini, Dek. Nah, dan sentriol ini pasti sepasang ya. Jadi dia akan sepasang seperti ini. Dia ini nanti juga akan berperan dalam proses siklus sel, nanti akan kita bahas di belakang ya. Jadi sentriol ini pasti dia akan sepasang, bentuknya seperti tabung. Kemudian dia berfungsi untuk mengontrol pergerakan. Kemudian dia juga membantu pembentukan dari sitoskeleton atau kerangka sel. Selain itu dia juga berorientasi dalam pembelahan sel. Gitu ya. Selanjutnya ada ribosom. Nah, tadi kan ribosom seperti bintik-bintik granul gitu ya, kayak jerawat gitu ya. Nah, ribosom ini dia ukurannya 22 kali 32 nanometer. Di teorinya seperti itu ya, Dek ya. Kemudian dia tersusun dari beberapa protein dan RNA. Nah, makanya itu kenapa kok ribosom menempelnya di RE kasar karena dia ini apa namanya terdiri dari beberapa protein dan RNA ribosomal. Nah, tadi kan di retikulum endoplasma yang kasar itu kan dia terjadi proses sintesis protein ya. Nah, sintesis proteinnya itu salah satunya terbantu karena adanya ribosom ini nanti. Makanya ribosom ini organel yang dia tersusun dari protein dan RNA. Letaknya bisa dua, jadi tergantung. Ada sel eukariotik, dia akan terletak di RE kasar. Eukariotik berarti yang punya inti ya. Jadi kuncinya adalah dia ada nukleus atau inti. Jadi di sini nanti ada ribosom yang dia akan menempel di retikulum endoplasma yang kasar. Kalau pada sel yang prokariotik, nah apa namanya ribosom itu akan terletak bebas. Jadi dia akan berenang bebas di sitoplasma. Gitu. Ribosom ini fungsinya untuk apa? Untuk tempat sintesis protein. Nah, sama seperti RE tadi ya, RE yang kasar ya. Selanjutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini apa? Badan Golgi adalah organel yang berbentuk seperti kantong pipi. Nah, sama dong kayak retikulum endoplasma. Bentuknya memang sama dan seringkali mengecoh kita karena dia mirip ya. Nanti di belakang akan kita bedakan ya. Oke, pipi yang terkonsentrasi pada salah satu sisi nukleus. Jadi dia di salah satu sisi nukleus ya, Dek ya, bukan menempel pada nukleus. Kalau tadi retikulum endoplasma itu kan dia menempel pada nukleus. Sedangkan kalau badan Golgi ini dia tidak menempel. Jadi dia hanya terletak di sisi yang lain dari nukleus. Begitu. Badan Golgi ini juga disebut dengan aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Jadi sama ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal, istilahnya bisa berubah-ubah. Bisa badan Golgi, bisa aparatus Golgi, bisa kompleks Golgi, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengangkut dan mengubah secara kimia materi-materi yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau di sini kalian lihat, di sini kan ada cis atau penerima. Nah, di sini sebentar. Di sini ada vesikula transport dari retikulum dari RE. Nah, di sini nanti dia akan diproses, diterima oleh cis. Nah, cis ini yang menerima ya, Dek ya. Nanti dia akan diproses di dalam badan Golgi ini. Nanti dari cis ini dia akan diserahkan ke sisterna yang di tengah ini. Nah, dari sini dia akan diserahkan di sini. Nanti dia akan diproses. Kemudian lama-lama dia akan dikeluarkan melalui ini, vesikula transport dari Golgi. Nah, nanti hasilnya akan dikemanakan? Hasilnya akan ditransportkan bisa ke sitoplasma, bisa ke lisosom. Jadi tergantung kebutuhan dari zat akhir yang sudah diproses dari badan Golgi itu.
Jadi di badan Golgi ini juga terjadi sekresi protein ya, Dek ya. Sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak. Gitu ya. Dia juga bisa berfungsi untuk transport lemak. Dan badan Golgi ini juga membentuk organel sel yang namanya lisosom. Oke, selanjutnya adalah lisosom. Nah, lisosom ini adalah organel yang bentuknya seperti gelembung. Nah, kalau gambar yang besar ini adalah keseluruhan dari sel. Nah, ini yang ada di lingkaran biru ini, kalau ditarik keluar, ini bentuknya seperti ini. Ini namanya lisosom, ya. Bedakan ya, lisosom sama sentriol ya. Kalau sentriol itu dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau dipotong, sentriol itu nanti akan beda juga. Nanti coba di recall yang di depan ya. Jadi kalau bentuknya sentriol itu dia tabung yang sepasang. Kalau lisosom dia hanya bulat seperti gelembung. Ya. Nah, gelembung ini nanti dia mengandung berbagai macam enzim. Nah, enzim ini nanti pastinya dia akan dibutuhkan dalam proses metabolisme di dalam sel itu sendiri. Ya, di dalam di lisosom ini dia juga terbungkus oleh selapis membran ya di sini. Membrannya lisosom ini nih, yang warna kuning ini namanya membran ya. Nah, selain itu lisosom itu juga berfungsi sebagai proses penguraian molekul. Jadi ada istilahnya endositosis, kemudian eksitosis, kemudian ada autofagi, dan ada proses autolisis. Nah, yang ada di tabel ini adalah beberapa enzim yang terkandung di dalam lisosom. Jadi ada enzim ribonuklease, pokoknya ada ase-nya itu pasti dia merupakan jenis dari enzim. Gitu ya. Dari bonuklease, deoksiribonuklease, fosfatase, begitu ya. Nanti untuk fungsi-fungsinya mungkin nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya ya, karena ini kita bahas tentang organel sel dan struktur sel, maka kita bahasnya cukup ini dulu ya. Selanjutnya ada peroksisom. Jadi peroksisom ini ada yang bilang kalau peroksisom ini mirip sama lisosom deh. Itu strukturnya, tapi peroksisom ini dia lebih besar. Nah, kalau lisosom kan dia segini ya. Kalau peroksisom dia lebih besar lagi. Nah, peroksisom ini merupakan vesikel yang mengandung enzim oksidatif dan katalase. Jadi peroksisom, lisosom itu sama-sama mengandung enzim ya. Fungsi utama peroksisom adalah untuk merombak H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini kan zat korosif ya. Dia juga bisa apa namanya? Bisa membuat dia bisa bersikap racun. Jadi bersifat racun untuk sel. Oleh karena itu, mengapa peroksisom ini fungsinya penting. Dia mencegah supaya sel itu tidak mengalami kerusakan akibat adanya H2O2. Gitu. Ini nice to know, ini ada plastida. Plastida ini biasanya adanya di apa namanya? Sel yang ada pada tumbuhan ya, Dek ya. Jadi nice to know aja, tidak perlu dihafalkan karena kita bukan anak biologi ya. Gitu, vakuola. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini bisa ada dua, jadi bisa di tumbuhan sama sel hewan. Vakuola ini atau rongga sel, dia merupakan sebuah kantong, sekali lagi kantong ya dek ya, yang berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis membran. Jadi vakuola, lisosom itu sama-sama punya membran ya. Jadi bedanya kalau vakuola itu dia dalamnya berisi kantong cairan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membangun turgor sel. Dia juga berfungsi untuk dia juga mengandung enzim hidrolitik yang nanti akan bertindak sebagai lisosom. Jadi vakuola ini juga fungsinya mirip dan bisa berfungsi seperti lisosom juga ya. Jadi dia sama juga tempat pembuangan juga. Dia juga merupakan tempat penimbunan sisa-sisa dari metabolisme sel. Oke, biar nggak ngantuk. Masih semangat nggak, Dek? Kita Masih dong. adakan kuis ya. Oke. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak ini organel sel apa? Mitokondria. Iya dong. Mitokondria. Oke. Iya dong. Fungsinya buat apa ya mitokondria itu? Respirasi sel. Aspirasi. Oke, respirasi sel ya. Oke, ini apa, Dek? Nukleus dong. Nukleus. Kalau yang merah ini? Nukleus. Nukleolus. Oh, Kalau inti sel atau intinya nukleus itu nukleolus. Ada tambahannya, Dek ya. Nukleus inti sel, intinya nukleus, nukleolus.
gitu ya. Oke, ini apa? Jangan terkecoh. Apa nih? Dia organ Status kantong. Badan Golgi. Badan Golgi dokter. Badan Golgi. Ini lihat nggak nih di PPT yang tak kasih ya? Enggak, Iya kan ya? Dok. Oke, bedanya apa kalau sama retikulum endoplasma, Dik? Kalau badan Golgi nggak nempel. Kalau badan nggak nempel ke apa? Nggak nempel ke apa Ke, nih? ke nukleusnya. Nukleus. Oke. Kalau apa namanya? Kalau retikulum endoplasma dia nempel ya. Nempel. Oke. Satu lagi pembedanya. Kalau badan Golgi dia nggak ada ribosom ya. Oh Kalau iya. RE itu kan, terutama RE kasar ya, karena RE kasar kan bentuknya sangat-sangat mirip ya, kayak kembar tapi tak sama kan ya, sama badan Golgi bentuknya. Itu kalau RE dia ada ribosom, kalau badan Golgi dia nggak ada ribosom, gitu ya. Oke, badan Golgi, kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Nah, ini apa? Apa RE. deh ini? RE. Iya. kasar. Ciri khasnya apa? Nempel. Ada ribosom. Nempel di Nempel di nukleus. ribosom. Ya, ada ribosomnya juga, betul. Oke, retikulum endoplasma tambahin ya, kasar ya. Karena kan kita bahasnya yang saya lingkarin aja. Kalau kita kalau lingkarannya keseluruhannya itu baru kalian jawab retikulum endoplasma. Tapi kalau yang dilingkari cuma salah satu sisinya aja. Nah, RE kan tadi ada dua ya, RE kasar sama RE yang halus. Berarti kalau yang di lingkaran ini namanya RE retikulum endoplasma yang kasar atau root ya, atau RRE gitu ya. Nah, ini jenis sel yang apa ya? Eukariotik. Oke, eukariotik tandanya dia? Ada inti. Oke, ada inti sel ya. Oke. Masih ada ternyata. Apa nih? Sentriol, Kayak dokter. tabung sepasang. Apa? Sentriol. Sentriol. Iya, oke, sentriol, betul. Jangan keliru sama lisosom ya, soalnya kemarin ada yang keliru sama lisosom. Ini Baik, Dok. sentriol ya. Kalau lisosom itu ini, yang warna hijaunya nanti. Oke, ya. Ya, Dok. Oke, sentriol. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Masih kuat nggak? Mau lanjut materinya? Lanjut, Dok. Lanjut Lanjut, ya, Dok. terus ya. GCS 456 ya. Tahu nggak GCSD? Belum ya, semester 1 soalnya. Belum, Dok. Iya. GCS 456 itu artinya kompos mentis. Sadar penuh. Jadi masih sadar penuh. Oke. Selanjutnya pembelahan sel ya, Dek. Nggak mumet kan ya? Masih ingat ya? Oke, selanjutnya tentang siklus sel atau pembelahan sel. Ini juga udah diajarin kan ya, Dek, di kampusnya? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke, langsung aja ya. Oke, pembelahan sel atau siklus sel ya. Nih, lanjut ya. Oke, peran utama. Jadi kita bahaskan ya, salah satu fungsi sel itu kan dia bisa bereproduksi. Nah, maksudnya dia bereproduksi itu adalah ini, Dek. Jadi sel itu bisa melakukan pembelahan. Nah, pembelahan ini adalah nama lain dari reproduksi sel. Nah, jadi tumbuhan, hewan, sel yang ada di manusia itu dia bisa melakukan pembelahan sel ya. Bedanya kalau manusia itu kan terdiri dari banyak sel ya, jadi dia multiseluler. Nah, kalau kalau misalkan makhluk hidup yang kecil, contohnya kayak amuba, bakteri, itu kan cuma terdiri dari satu sel ya. Jadi dia bersifat uniseluler. Gitu. Nah, siklus sel ini, jadi dia ada beberapa fase ya, Dek ya. Ada fase G1, kemudian ada fase S, fase G2, dan fase M. Nah, kalau fase G1 atau fase G sampai nomor 1 sampai nomor 3 ini ada nama lainnya, Dek, yaitu namanya interfase ya. Disebut juga interfase. Jadi fase interfase itu adalah fase di mana terjadi proses dari fase G1, S dan G2 ya. Pada fase G ini atau fase gap yang pertama ini nanti terjadi fase pertumbuhan primer. Jadi pada fase G1 itu dia terjadi
jadi sel itu dia diberikan waktu untuk tumbuh dan menduplikasikan organel yang ada di sitoplasmanya gitu. Fase G1 ini atau fase gap 1 atau fase celah pertama ya. Gitu. Nah, nanti dari fase G1 ini dia akan menuju ke fase S atau fase sintesis ya, Dik ya. Jadi nanti di fase S ini nanti akan terjadi proses namanya sintesis DNA. Jadi DNA itu disintesis di fase S gitu ya. Selanjutnya dari fase S nanti dia akan melanjutkan prosesnya ke fase gap 2 atau fase G2, yakni fase disebut juga dengan fase persiapan pembelahan sel. Jadi sebelum sel itu membelah, dia harus disiapkan terlebih dahulu keperluannya apa aja nih supaya dia bisa siap untuk melakukan proses pembelahan. Selanjutnya ada fase M atau fase mitosis ya. Nanti di fase M ini ada beberapa proses, nanti akan kita bahas di belakang. Jadi fase M mitosis, M membelah, gitu ya. Dan fase yang terakhir adalah fase sitokinesis atau di mana sel itu dia nanti akan membagi dua. Jadi awal itu kan nanti terjadi pembelahan yang ada di dalam sel itu. Nanti di fase terakhir ada namanya fase sitokinesis ini, dia nanti membagi sitoplasmanya menjadi dua. Jadi terbentuknya dua sel. Jadi satu menjadi dua di fase terakhir ini nanti sitokinesis, gitu ya. Nah, di sini ada fase-fase penting. Di antara fase itu tadi ada namanya fase G1 checkpoint. Ada checkpoint. Checkpoint ini adalah tujuannya untuk supaya apakah sel tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Jadi harus melalui pengecekan dulu. Jadi pengecekan sel itu dia ada di tiga titik ya. Nanti ada G1 checkpoint. Dia nanti di sini dia akan memeriksa kira-kira ada nggak kerusakan dari kandungan DNA yang ada di sel itu sendiri. Nah, sebelum dia masuk ke fase S atau fase sintesis DNA, dia akan diperiksa dulu DNA-nya ada yang rusak nggak sebelum dilakukan sintesis. Gitu ya. Dari fase G1 dia ternyata dinyatakan lolos nih. Nah, lolos dia bisa masuk ke fase S. Nah, dari fase S nanti dia akan menuju ke G2. Nah, dari G2 mau ke fase M ini nanti ada juga checkpoint, Dek, namanya G2 checkpoint. Nanti sama fungsinya adalah untuk memeriksa adanya kerusakan dari DNA sel itu sendiri. Kalau ada sel yang DNA-nya rusak, berarti dia nggak lolos ke fase selanjutnya, gitu ya. Nah, barulah kalau misalkan di fase G2 checkpoint ini dia lolos, maka dia bisa masuk ke fase selanjutnya atau fase mitosis. Gitu. Dari fase mitosis ini nanti dia juga setelah mengalami pembelahan itu nanti dia juga akan dicek lagi, Dek. Namanya M checkpoint. Nah, dia memastikan sel supaya sel itu siap dan bisa memasuki fase selanjutnya. Nah, jadi pembelahan atau siklus sel ini dia berlanjut, Dek ya. Jadi dari M nanti dia balik lagi ke G1 atau ke gap 1. Nah, nanti ada istilahnya G0 atau di situ sel itu sudah tidak melanjutkan siklusnya lagi. Contohnya adalah pada kasus-kasus sel neuron atau sel saraf. Sel saraf itu kan kalau sudah mati dia ya udah dia nggak bisa bereplikasi lagi, dia nggak bisa memperbaiki diri lagi. Gitu ya. Selain di sel saraf juga ada satu lagi sel di jantung. Nah, makanya itu kan kalau sel jantungnya ada yang udah mati ya udah gitu ya. Jadi dia nggak bisa membelah lagi. Gitu. Kalau yang bisa bereplikasi itu biasanya kasusnya pada sel-sel yang ada di kulit, deh. Jadi kalau misalkan kita terluka, kita kegores, itu kan nanti lama-lama sel kulit kita itu kan akan mengalami recovery, ya. Recovery atau proses perbaikan sel yang rusak. Nah, itu perbaikan sel yang rusak itu nanti dia akan melalui ini, reproduksi sel atau siklus sel ini, gitu. Jadi regulasi siklus sel itu berbeda-beda ya, Dek, pada setiap jenis sel. Jadi setiap sel itu ada yang membelahnya cepat, ada yang membutuhkan waktu, gitu. Nah, pada kasus-kasus yang patologis, pada sel kanker misalnya, patologis itu berarti nggak normal ya, Dek ya. Tentunya pada sel kanker itu dia bisa melakukan pembelahan cepat. Makanya kan kalau kita lihat orang-orang yang sakit kanker itu kan tumbuh jaringan ya, jaringan yang dia itu tidak memiliki fungsi. Nah, itu karena apa, Dek? Karena dia mengalami pembelahan sel yang terlalu cepat gitu.
sehingga terbentuklah suatu massa atau suatu tumor atau kanker seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya adalah emfase. Tadi kan sempat kita bahas ya. Kalau di mitotik fase itu ada beberapa fase, ada beberapa tahapan. Jadi ada profase. Nanti di profase mau ke metafase ini ada istilahnya prometafase. Jadi sebelum ke metafase ini dari profase nanti ada istilah lagi namanya prometafase itu atau profase akhir ya. Ini gambaran siklus selnya. Nah, kita bahas profase dulu ya. Dari sini gambarnya kita perhatikan dulu ya. Di sini fase profase itu kita masih bisa melihat adanya nukleus, walaupun di dalam nukleus itu sudah terjadi kondensasi. Jadi kromatin-kromatin yang ada di nukleus itu, kromatin itu kan tadi kan dia kandungan dari nukleus ya, Dek, ya, atau kandungan dari inti sel. Nah, di situ dia akan mengalami kondensasi. Kondensasi itu dia akan mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk. Nah, tadi kan kita tidak bisa melihat ini, yang ada gambar kayak XX ini kan ya. Tapi pada fase profase, dia sudah terlihat adanya kondensasi dari kromosom dan sudah terlihat terbentuknya kromosom gitu. Jadi kromatinnya itu terkondensasi, dia membentuk kromosom. Itu terjadi pada fase pertama, fase profase ya. Nukleolus tadi apa yo? Inti sel. Intinya inti sel. Jadi intinya nukleus ya, Dek ya. Nukleolusnya sudah tidak ada Dek di sini. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini karena dia sudah mengalami kondensasi. Nah, pada fase ini juga terjadi proses sentrosom itu dia bergerak ke ujung nukleus yang berlawanan dan suatu benang mikrotubul mulai memanjang pada sentromer untuk membentuk benang mitosis. Jadi mitosis spindle. Ya, sentrosom itu tadi apa? Sentrosom itu nama lainnya dari sentriol, Dek. Jadi tadi kan kita bahas ya, sentriol itu kan dia sepasang ya. Sepasang sentriol itu namanya sentrosom. Nah, jadi ini. Bentar, biar nggak bingung ya. Jadi di sini nih dua ini. Nah, ini sentrosom ya. Oke, tak merah ini nih ya, Dek. Ini namanya sentrosom. Kalian gini sambil nyatet nggak, Dek? Nyata, Dok. Nyatet loh. Catat dong. Ini ya, sentrosom ya, gitu ya. Kok susah ya. Sentrosom. Jadi sentrosomnya udah mulai bergerak, Dek. Tadi kan kita bahas kalau di sitoplasma itu kan dia membantu pergerakan dari organel sel. Nah, tujuannya sitoplasma itu dia adalah salah satunya ini, membantu agar supaya sentrosom tadi dia bisa bergerak dan berubah gitu ya. Sentrosom ya. Ini yang ini ya, yang ini aja ya, yang ada ini loh, yang kayak laba-laba ini loh, Dek ya, sentrosom. Oke loh, kok mulai dari awal. Oke, lanjut ya. Masih bertahan nih, semangat. Semangat, Dok. Makasih, Dok. Prometafase selanjutnya ya. Jadi prometafase tadi yang saya bilang sebelum dari profase ke metafase itu ada namanya proses prometafase. Jadi prometafase ini dimulai dengan adanya penghancuran dari membran inti. Dari membran inti berarti tadi nukleus ya. Jadi nukleus tadi kan punya membran ya. Nah, membrannya itu sudah hancur, Dek. Nah, tadi kan waktu yang sebelumnya kan kita masih melihat ya batas-batas dari membran nukleusnya. Nah, pas di sini ini dia sudah hancur. Nah, sudah hancur ya. Dia membantu menjadi vesikel-vesikel atau membran-membran kecil. Nah, selama periode ini kromosom itu akan terus berubah atau berkondensasi. Nah, dia akan ada yang pendek. Nah, tadi kan agak panjang ya yang sebelumnya ya. Dia agak memendek dan menebal. Jadi dia sudah siap untuk melakukan mitosis gitu ya. Selanjutnya adalah proses metafase. Nah, di sini metafase. Bedanya apa nih? Nah, ini ya, sekali lagi ya. Nah, di metafase kita sudah tidak melihat apa namanya membran nukleus. Nah, membran nukleusnya kan udah hancur nih. Nih, ya. Kalau gini jelas nggak, Dek? Atau perlu dikasih coret-coret? Nah, tak lingkarin aja ya. Nih, yang bulat ini
Yang dia terputus-putus, ini kan batas dari nukleus ya. Oke. Batas dari nukleus. Nah, di sini kita sudah nggak melihat, di sini sudah tidak tampak adanya nukleus atau inti sel ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal sentromer tadi sama ini benang mikrotubulnya. Biru-biru ini namanya mikrotubul deh, yang kayak jaring-jaring itu. Itu kalau yang orange di tengah ini kromosom ya. Jadi pada tahap ini kromosom melekat kuat pada spindel mitosis dan berjajar di ekuator sel, tetapi dia belum membelah. Jadi pada fase metafase ini dia belum membelah, ya. Nah, pada fase selanjutnya itu dinamakan anafase ya. Lihat bedanya ya, dia masih berjajar dulu baris sebelum dia melakukan pembelahan, ya. Nah, di fase anafase ini kromosom yang tadinya dia punya dua pasang nih, ya dua pasang kan ya, dia bentuknya X, dia jadi huruf I, gitu ya. Dimana kromatin yang sepasang terpisah untuk membentuk pasangan dua kromosom anak dan masing-masing ditarik perlahan ke arah kutub spindel. Nah, kutub spindel itu ini deh. Tuh ya. Nah, tadi anafase itu ada yang bilang kalau anafase itu dibagi menjadi dua proses. Jadi ada anafase yang A dan ada anafase yang B. Anafase A itu anafase awal. Jadi masih pasangan kromosom pada keping metafase tadi terpisah dan kromatidnya masih bergerak menuju spindle pole. Spindle pole itu ini, jadi yang di tengah-tengah. Nah, ini spindle pole. Jadi tempatnya sentromer tadi. Gitu ya. Kemudian di anafase yang akhir dia akan seperti ini bentuknya. Jadi dia sudah berpisah ya, sudah berpisah dan dia menuju ke spindle pole gitu ya. Fase selanjutnya adalah fase telofase. Jadi pada fase telofase ini membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, membran inti itu yang mana? Ini yang bulat-bulat putus-putus ini. Nah, jadi dia udah terbentuk lagi deh pada fase telofase. Gitu ya. Telo, oh kan ya? Oh, dia membentuk huruf O lagi. Ya, gitu ya. Jadi dia sudah membentuk kembali. Nah, jadi nukleolusnya udah muncul lagi. Dan kromosomnya sudah perlahan mulai menghilang. Nah, saat telofase ini selesai, maka dia akan membentuk nukleus. Jadi nanti akan terbentuk suatu nukleus lagi, nukleus yang baru. Gitu. Nah, langkah akhir dari telofase ini dia melibatkan adanya inisiasi pembelahan membran plasma pada setiap sel. Jadi kan awalnya tadi kan waktu di profase itu kan dia masih satu ya, nukleusnya ya, satu membran ya. Selnya pun satu. Nah, pada fase telofase yang sudah mendekati fase akhir ini, dia terbentuk dua nukleus. Gitu. Sudah ada dua bola, gitu ya. Nah, tahap akhirnya seperti ini nanti. Tahap sitokinesis. Nah, tahap sitokinesis ini adalah ketika ini sitoplasmanya langsung membelah jadi dua. Gitu ya. Dia sudah sempurna nukleusnya. Sudah ada nukleolus juga ini yang merah-merah ini. Ya, kasih keterangan ya. Gitu. Sitoplasma. Jadi yang biru kayak kolam renang itu sitoplasma ya, Dek ya. Sitoplasma. Kalau yang lingkaran hijau itu nukleus. Ya, oke. Jadi sitoplasmanya jadi dua, nukleusnya ada dua itu pada fase sitokinesis, gitu ya. Oke, ini tadi rangkuman dari proses yang sebelumnya dijelaskan ya, Dek ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, nah ini prosesnya. Profase, prometafase, metafase, anafase, sama telofase ya. Di profase ini, tadi kan kita lihat ya, di sini tadi dia masih, nah dia masih putus-putus membran nukleusnya, masih ada ini kromosom, tapi di sini sudah
terjadi ini sentromernya sudah siap-siap, dia sudah ancang-ancang mau bikin jaring-jaring gitu ya. Terus pada fase prometafase ini dia, nah sudah hancur, sudah mulai hancur ya, sudah mulai hancur, kromosomnya dia sudah mulai sedikit berbaris tapi belum berbaris yang sempurna ya. Pada fase metafase ini dia sudah berbaris kromosomnya ya. Barulah pada fase anafase dia sudah membelah gitu ya. Dan pada fase telofase dia akan membentuk nukleus atau membran nukleus yang baru. Jadi membran nukleusnya sudah ada 2 gitu ya. Kemudian pada fase sitokinesis sudah terjadi pembelahan dari sitoplasma. Jadi sudah terbentuk 2 sel yang sempurna pada fase sitokinesis gitu ya. Nah, ini juga nice to know ya, Dek. Jadi ada istilahnya meiosis. Perbedaannya itu nanti kalau mitosis itu dia yang dihasilkan adalah diploid cell. Diploid itu jadi sel kromosomnya itu nanti ada 2 ya. Ada 2. Kemudian kalau misalkan dia haploid, yaitu nanti bentuknya seperti ini, Dek. Dia 4 haploid, maaf. Kalau pada proses meiosis itu kan dia nanti menghasilkan sel gamet ya. Nah, dia nanti hasil produk akhirnya meiosis itu adalah 4 haploid sel. 4 haploid sel artinya selnya tunggal, haploid, jadi 1 ya. Kalau D itu kan 2 ya. Jadi nanti dia sepasang. Jadi kalau bingung, ini deh. Kalau pada mitosis itu nanti kan dia menghasilkan selnya seperti ini. Kromosomnya ya. Jadi dia diploid. Diploid itu artinya kembar 2 ya. Ini. Diploid itu kayak gini. Kalau haploid dia gini aja. Gitu ya. Oke, ini sudah selesai deh untuk pembelahan sel. Ada yang mau ditanyain nggak? Diploid. Saya belum sempat bikin soal-soalnya yang apa materi pembelahan sel ini. Jadi belum bisa kuis ya. Oke, Dek ya. Meiosis 4 haploid, mitosis 2 diploid. Gitu ya. Oke, sudah selesai materi hari ini. Tadi pretestnya sudah selesai dikerjain belum? Sudah, Dokter. Sudah, Nah, dokter. nanti yang pretest buat yang pembelahan sel menyusul ya. Insya Allah habis ini tak Iya. buatin, nanti tak share, coba dikerjain ya. Buat latihan aja. Gitu ya. Kan banyak gambar. Dokter, Ya, mau izin bertanya boleh nggak? boleh. Boleh. Yang di slide 4 itu yang ada CDK 1, CDK 2, CDK 4 itu apa ya dokter? Apakah itu ada fungsinya atau enggak? Ada fungsinya. Nanti bahasanya lebih mendetail lagi deh ini. Oh, siap, Jadi siap, siap. siklik dehidrokinase. Nanti jadi di dalam sel itu nanti dia ada proses namanya jadi ada rem sama kalau checkpoint kan ini ya di G1. Kalau pada CDK2, CDK4 itu dia itu nanti yang menentukan apakah sel itu boleh lanjut apa enggak. Jadi dia boleh tetap siklusnya tetap diaktifkan atau dia dinonaktifkan gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Kalian nyampe mana, Dek, kalau yang pembahasan tentang sel ini? Atau udah selesai kah sama dosennya? Sudah selesai, Dok. Sudah Udah selesai, selesai. Dok. Udah ada ujian juga buat yang biomednya. Kalau tentang sel Belum, ini kan masuknya ke biomed ya. Jadi biomed 1 gitu Belum. ya kalau nggak salah ya. Belum? belum ada, Dok. Belum ada. Oke. Susah nggak tadi pretestnya? Gampang ya? Aman.